Gimana kabarnya selama seminggu ini diberkati oleh Tuhan? Yes. Buat teman-teman NGC yang sudah bergabung, join live streaming, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang penting dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan khususnya, untuk kita membahas tentang tema memberi atau berkorban. Memberi atau berkorban. Kenapa harus dibedakan keduanya antara memberi dengan berkorban? Nah, kita akan belajar pada kesempatan siang hari ini. Sudah siap semuanya? Sudah siap dengan Alkitabnya, dengan catatannya? Dan kiranya ini bisa memberkati kehidupan kita semua. Baik, memberi atau berkorban. Nah, kita akan membahas tentang persembahan seorang yang kaya dengan persembahan janda miskin. Nah, Lukas pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jadi selama bulan Paskah ini kita akan membahas tentang masalah korban, pengorbanan, supaya kita belajar seperti Yesus Kristus yang mau berkorban bagi kehidupan kita. Lukas 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dikatakan bahwa ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, kalau kita perhatikan dan kita pelajari lebih mendalam tentang latar belakang dari janda miskin ini, persembahan janda miskin ini. Nah, janda miskin ini memberi 2 peser. Nah, 2 peser adalah dua uang koin yang sangat rendah nilainya. Nah, koin ini terbuat dari perunggu. Koin peser itu dikenal dengan lepton. Jadi dalam bahasa Yunani itu disebut lepton bahasanya. Yaitu koin yang nilainya terkecil dari mata uang Ibrani. Nah, upah pekerja 1 hari di Israel, upah pekerja 1 hari itu setara dengan 64 lepton. Jadi upah kerja 1 hari itu setara dengan 64 lepton. Jadi upah pekerja sehari, kalau misalkan kita lihat dikurskan sekarang, misalkan 1 hari kerja itu 100.000, maka 1 lepton itu sama dengan 1.500 rupiah. Nah, jadi kalau 2 lepton, 2 peser yang dipersembahkan janda miskin itu jadi 2 lepton, itu senilai 3.000 rupiah. Bayangkan. Cuma 3.000 rupiah persembahannya. Tapi itu adalah seluruh nafkahnya. Jadi satu lepton atau 1 peser itu 1.500. Jadi karena dia mempersembahkan 2 lepton, jadi cuma 3.000 persembahannya. Tapi Yesus memuji persembahan janda miskin itu karena memang dia memberi lebih banyak daripada semua orang. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya gini, dengan tidak memberi persembahan saja, si janda miskin kan sudah susah hidupnya. Ini malah memberi persembahan. Dan Markus mengatakan bahwa itu adalah seluruh yang ada padanya. Jadi cuma 2 lepton, cuma 3.000 perak, itu adalah seluruh kehidupannya dan seluruh yang ada di dalamnya, yang ada padanya. Ia memberi dari kekurangannya. Sehingga ini persembahan janda miskin ini yang menarik perhatian Yesus. Dan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, "Hei, sesungguhnya persembahan janda miskin ini lebih banyak daripada semuanya." Harusnya kalau misalkan yang matre, harusnya orang kaya dong yang memberikan persembahan yang banyak. Tetapi Yesus bukan orang yang materialistis. Yesus tidak melihat dari berapa jumlah atau banyaknya yang kita berikan, tetapi Yesus melihat hati kita.
yang sungguh-sungguh mau memberi kepada Tuhan. Nah, ini yang menarik perhatian Yesus sehingga Markus dan Lukas mencatatnya dalam kitab Injil. Wow, dahsyat. Luar biasa. Dicatat loh dalam Alkitab kita. Biar ini menjadi pelajaran buat kehidupan kita masa sekarang. Meskipun Alkitab tidak catat siapa nama dari janda tersebut, tetapi Alkitab menghargai pemberian. Dan di dalam sejarah dan itu dicatat. Biar ini menjadi pelajaran buat semua gereja yang hidup di zaman sekarang khususnya. Yesus memberikan pelajaran tentang bagaimana Allah menilai pemberian. Mari kita simak berikut ini. Yesus memberikan pelajaran tentang bagaimana Allah menilai pemberian. Yang pertama, pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang ia berikan, tetapi oleh jumlah pengorbanan. Nah, makanya temanya adalah memberi atau berkorban. Pemberian atau pengorbanan. Jadi pemberian seseorang ditentukan bukan dari jumlah yang ia berikan, tetapi dari pengorbanan yang terlibat dalam pemberian itu. Seringkali orang kaya hanya memberikan dari kekayaannya. Kita pikir bahwa orang kaya nyumbang 5 juta besar. Ya besar. Tetapi tidak berarti di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena memang depositonya 3 miliar. Tabungannya 1 miliar rekeningnya. Ya cuma kasih 5 juta mah. Gak ada artinya. Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Nah, bukan dari jumlah yang ia berikan, tetapi dari pengorbanan yang terlibat dalam pemberian itu. Nah, seringkali orang kaya hanya memberi dari kekayaannya. Ini hanya pemberian dan bukan pengorbanan. Pemberian janda ini menuntut segalanya daripadanya. Bahkan setelah dia memberikan persembahan yang 2 peser itu, bahkan janda tersebut bingung, mungkin gak tahu harus makan apa berikutnya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tuhan pasti memberkati setiap orang yang memberi dengan tulus, dengan sukacita, dengan hati yang mau berkorban, hati yang betul-betul cinta kepada Tuhan. Pemberian janda ini menuntut segalanya daripadanya. Ia memberi sebanyak-banyaknya yang dapat dia berikan. Ya, yang dapat diberikan hanya 2 peser. Yesus tidak lihat kuantitas, tapi kualitas hati kita. Bukan kuantitas uang, tapi kualitas hati kita. Yang kedua, prinsip ini dapat diterapkan pada segala pelayanan kita bagi Yesus. Nah, ia menilai pekerjaan dan pelayanan kita. Jadi Tuhan menilai pekerjaan dan pelayanan kita tidak berdasarkan ukuran atau pengaruh atau keberhasilannya, tetapi berdasarkan kadar pengabdiannya, pengorbanannya, imannya, dan kasih yang tulus yang terlibat di dalamnya. Orang kaya memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini berkorban. Dia memberi dengan berkorban dari seluruh nafkahnya. Nah, ada 4 dosa terkait dengan persembahan. Dan jemaat Tuhan bisa mencatat ini. 4 dosa terkait dengan persembahan. Yang pertama, banyak orang Kristen memakai kemiskinan sebagai alasan untuk tidak memberi persembahan. Wah, ini mungkin 4 dosa ini jarang sekali dibahas di gereja. Karena ini mungkin terlalu keras. Mari kita simak yang pertama. Banyak orang Kristen memakai kemiskinan sebagai alasan untuk tidak memberi persembahan. Saya sendiri kan kurang. Kenapa saya harus memberikan persembahan? Nanti saya makan apa? Nanti kalau saya kasih kepada Tuhan, nanti saya hidup bagaimana? Saya pernah kisahkan bahwa saya dengan istri, kami hanya punya uang 20.000 rupiah. Waktu itu kami masih di Bogor. Kami melayani di gereja yang besar di Bogor. Kami hanya memiliki uang 20.000. Dan untuk gajian itu masih lama, sekitar 2 minggu lagi. Timbul di dalam hati, Tuhan, kalau saya kasih persembahan 20.000, nanti saya sama istri gimana ke depannya? Tapi saya berpikir lagi, 20.000 aja juga gak cukup untuk 2 minggu. Jadi ketika Tuhan bilang berikan, ya udah saya ngomong mengenai dengan istri, saya bilang ayo kita berikan. Nah, waktu di Bogor persembahan itu diedarkan, ada kotak dan itu diedarkan. Lalu saya masukkan uang tersebut di amplop, saya gandeng istri saya angkat
persembahan saya kepada Tuhan, Tuhan 20.000 ini adalah uang terakhir. Saya tidak punya uang lagi untuk nyambung kehidupan kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau melihat isi hati kami. Engkau melihat kecintaan kami kepada Tuhan. Dan saya berikan semuanya. Udah, tetap bersukacita, nyanyi lagi, menyembah Tuhan. Lalu akhirnya mendengar firman Tuhan. Nah, setelah beres ibadah selesai, saya mulai berpikir, ini motor nanti ngisi bensin gimana ya, nggak ada duit. Tetapi saya berpikir bahwa ya sudahlah, itu Tuhan yang akan lakukan mujizat. Ya kita percaya aja seperti itu. Seperti biasa setelah beres ibadah, saya ke kantor gereja, lalu akhirnya ya kami melakukan hal-hal biasa, ketemu dengan jemaat, salaman, dan setelah itu udah beres urusan saya ngajar kelas pembinaan jemaat. Setelah beres, udah saya sama istri mau pulang. Nah, pada waktu mau turun ke basement, tiba-tiba ada satu jemaat Tuhan dewasa muda, dia berlari mendapatkan saya. Pastor Jenus. Saya bilang, ya ada apa? Saya dari tadi nyariin Pastor Jenus. Ini saya mau kasih sesuatu nih buat Pak Jenus, gitu. Di amplop. Lalu akhirnya saya dan istri terima itu, lalu akhirnya kami pulang. Lalu akhirnya ketika sampai di rumah, kami buka dan kami kaget bahwa isi amplop itu adalah uang yang bernilai bagi kami sangat besar nilai. Tapi lihat, ketika kita mau sungguh-sungguh berkorban, memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan, Tuhan tahu kok apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya jangan pakai kekurangan atau kemiskinan kita sebagai alasan bahwa kita tidak memberikan persembahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang miskin yang parahnya sudah tidak memberikan persembahan, minta sumbangan ke gereja. Jadi udah miskin, minta sumbangan ke gereja. Wah, ya memang gak ada salahnya sih. Tapi bagi saya miskin itu bukan sekedar gak ada duit. Tapi miskin itu mentalitas sebenarnya. Yang ketiga, ada orang Kristen yang diberi banyak berkat dalam arti kaya, tapi tidak mau memberi persembahan. Udah diberkati dengan kekayaan, udah diberkati dengan kelimpahan, kecukupan, tapi masih pelit sama Tuhan, gak mau ngasih persembahan kepada Tuhan. Atau mungkin seandainya kasih persembahan, lihat di dompet mana duit yang paling kecil, dan itu dikasih ke rumah Tuhan. Ada orang yang setelah diberkati dengan kekayaan yang luar biasa tapi tidak mau memberikan persembahan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang parah. Orang kaya yang sudah tidak memberi persembahan masih memanipulasi gereja untuk keuntungan dirinya sendiri. Inilah alasan kenapa Alkitab banyak memberikan peringatan kepada orang kaya. Coba kita perhatikan. Yesus sendiri memberikan peringatan kepada orang kaya cukup sering. Ada beberapa konsep yang salah dalam memberi. Memberi persembahan supaya mendapatkan lagi yang lebih banyak. Nah, ini kan yang diajarkan oleh gereja-gereja masa sekarang. Berilah, maka kamu akan diberi. Berilah, maka kamu akan mendapatkan banyak kelimpahan dari Tuhan. Ini kan yang diajarkan oleh gereja-gereja masa sekarang. Kelihatannya alkitabiah, tapi sebenarnya ini konsep yang salah. Konsep yang benar dalam memberi adalah memberi persembahan, memberikan korban persembahan karena Allah sudah memberi yang terbaik kepada kita. Jadi uang yang kita punya itu adalah pemberiannya Tuhan buat kita. Kita berkorban, kita memberikannya kembali kepada Tuhan. Karena itulah Anda berkorban. Memberi persembahan karena Allah sudah lebih dulu memberi kepada kita. Ini teologi yang benar dalam kita memberi kepada Tuhan. Jadi teologi yang salah adalah memberi persembahan supaya mendapatkan lebih banyak daripada Tuhan. Memberi lebih banyak. Kita memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan diri kita. Makanya saya sudah pernah bahas bulan lalu bahwa jangan pernah memancing Tuhan.
Jadi hukum pancing memancing. Saya kasih umpan dikit ke Tuhan, nanti Tuhan berkati banyak. Itu tidak alkitabiah. Itu bukan konsep Alkitab. Itu bukan kebenaran. Nah, jika Anda melayani dengan hanya memberi talenta Anda dan bukan hidup Anda, maka Anda akan mudah kecewa dan tinggalkan gereja. Karena hanya memberi, tidak mau berkorban. Hidup Anda akan pahit dan dikuasai oleh kepahitan, lalu akhirnya pindah-pindah gereja. Pindah sini, gereja ini nggak cocok, pindah lagi ke situ. Ada masalah, pindah lagi gereja, nggak cocok, terus pindah-pindah. Akibatnya apa? Kecewa, pahit hatinya. Hidupnya tidak mau dibentuk, hidupnya sulit untuk diarahkan. Ada gesekan karakter, perbedaan pandangan, langsung kabur cari gereja yang lain. Akibatnya nama baik Anda rusak dan rohani Anda tidak bertumbuh. Jadi hidup ini bukan hanya sekedar memberi skill kepada Tuhan, tapi berkorban, mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Jika Anda melayani dengan pengorbanan diri, pengorbanan hidup, maka Anda akan tertanam di dalam rumah Tuhan dan Anda tidak akan pernah mudah kecewa. Kenapa? Karena Anda tahu dengan jelas siapa yang Anda layani, yaitu Yesus Kristus, Sang Raja yang telah menebus kita, membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Kita melayani Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dia adalah Raja yang kita sembah. Maka kita akan melayani dengan sikap hormat dan pengabdian kepada Tuhan. Kalau kita mengerti tentang esensi dari melayani, melayani adalah pengorbanan diri, bukan hanya pemberian skill saja. Oh, saya udah menyalurkan talenta, cuma menyalurkan talenta. Ya bakat saya daripada nggak dilatih di mana-mana ya di gereja. No. Kalau Anda hanya melayani Tuhan dengan memberi talenta saja, Anda akan mudah kecewa. Tapi berikan hidup Anda pengabdian kepada Tuhan, pengorbanan diri kepada Tuhan. Nah, ada satu ilustrasi tentang ayam dan babi. Nah, ayam dan babi. Ayam berkontribusi, babi berkorban. Ayam memberi, babi berkorban. Jadi ayam hanya memberikan telur untuk dijual dan segala macam. Tetapi babi memberikan dirinya untuk dagingnya dimakan sama manusia. Tentunya haram. Haram kalau sedikit. Ya biasanya kalau ada yang ucapan syukur pernikahan gitu ya. Wah dapet gitu pendeta. Seneng banget gitu. Rasanya wah lumayan dapet daging babi satu ini. Wah enak banget lah pokoknya. Nah tapi kita tidak pernah tahu bahwa babi itu berkorban hidupnya untuk bisa dipotong. Sedangkan ayam hanya mengorbankan ya telur saja. Nah kita mau jadi seperti ayam atau menjadi seperti babi? Bukan babi loh, seperti babi. Nah kita mau berkontribusi, kita mau sekedar memberi, atau kita mau berkorban? Dikatakan bahwa dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, tahukah Anda bahwa Anda memberi belum tentu mengasihi? 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Paulus mencatatkannya dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Bagus gak? Bagus gak membagi-bagikan sesuatu? Memberikan, membagi-bagikan sesuatu bagus? Bagus. Bahkan memberikan dirinya untuk dibakar. Wih, menyerahkan diri loh untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya atau gunanya bagiku. Bayangin. Jika kita udah bagi-bagikan semuanya, bahkan menyerahkan diri kita untuk dibakar, tapi kalau kita tidak punya kasih, kita gak berguna. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Jadi memberi
belum tentu berkorban, belum tentu mengasihi. Tapi orang yang mengasihi pasti mau berkorban dan memberi. Jadilah seperti seekor penyu. Tahu penyu? Jadilah seperti seekor penyu yang sembunyi-sembunyi ketika bertelur puluhan butir. Jangan jangan menjadi induk ayam yang berkotek setelah menelurkan satu butir telur. Artinya apa? Bahwa kalau kita memberi, jangan kita pamer. Seperti induk ayam. Cuma nelor satu aja berkoteknya berisik. Tetapi jadilah seperti seekor penyu yang sembunyi-sembunyi ketika bertelur puluhan butir. Nah, waktu setelah saya menikah dengan istri, kami touring bersama dengan jemaat naik motor pergi ke ujung genteng, dari Bogor ke ujung genteng. Berangkat dari terbitnya matahari sampai ke ujung genteng, matahari udah tenggelam. Jadi pada waktu malam kami di ujung genteng itu ada apa sih, seperti penangkaran buat penyu gitu. Nah, kami melihat bagaimana penyu tersebut bertelur. Banyak sekali. Seekor penyu bersembunyi ketika bertelur puluhan butir. Gak perlu ngomong-ngomong. Tapi seekor induk ayam yang berkotek setelah menelurkan hanya satu butir saja. Kalau engkau mau berkorban buat Tuhan, tidak perlu banyak orang lain tahu. Cukup Tuhan yang tahu. Kalau engkau mengerti tentang berkorban, maka pemberian akan dilakukan dengan kesadaran, dengan sukarela, tanpa pamrih, karena memang cinta kepada Tuhan. Uang dan tenaga bukanlah masalah yang besar. Yes. Nanti saya akan bagikan video kepada di grup, kepada teman-teman semua, kepada jemaat, bagaimana masyarakat di Cina itu mereka membagikan uang, makanan untuk para pahlawan mereka yang berperan melawan COVID-19, yaitu untuk tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Jadi masyarakat memberikan segepok uang, taruh di depan rumah sakit, lalu akhirnya mereka pergi. Nggak tahu siapa, lalu kayak pihak rumah sakit, loh ini dari mana? Dan itu ditulis untuk para dokter. Ketika saya melihat video itu, saya nangis luar biasa bagaimana masyarakat bisa menghargai para tenaga medis, baik dokter maupun perawat, yang sudah memberikan hidup mereka, berkorban nyawa loh. Mereka sendiri bisa tertular dan akhirnya dokter bisa mati karena COVID-19. Tapi sebagai ucapan syukur bahwa mereka sudah berjuang, maka masyarakat memberikan makanan, sayuran, uang dan segala macam. Ditaruh di resepsionis lalu akhirnya pergi. Bayangkan uang segepok. Uang tidak ada artinya dibandingkan dengan dokter yang sudah berjuang untuk menyembuhkan orang yang sakit. Kita bisa lihat bagaimana pengorbanan yang luar biasa. Nah, Indonesia baru hari-hari ini baru mengakui bahwa tenaga medis, baik dokter, perawat, mereka adalah pahlawan yang mengorbankan nyawa mereka. Dan udah banyak dokter yang meninggal untuk menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19. Uang masih bisa dicari. Para tenaga medis sudah memberikan hidup mereka untuk menyelamatkan kita. Masakan kita tidak mau berkorban untuk menolong mereka? Tuhan sudah menyerahkan nyawanya buat hidup kita. Masa kita tidak mau berkorban melayani Tuhan? Masakan kita hanya sekedar memberi talenta kita saja? Dan itu pun kalau ada PK-nya. Kalau nggak ada PK-nya, nggak mau melayani. Apakah seperti itu? Jadi melayani hanya memberikan skill dan ditukar dengan uang. Melayani itu bukan sekedar memberi talenta, tapi mau berkorban.
Jika harta kita adalah uang, maka kita akan memakai Tuhan bagi uang. Kalau harta kita uang, kita akan pakai Tuhan untuk uang. Kita akan pakai Tuhan untuk mendapatkan uang. Makanya gereja-gereja merasa rugi dalam keadaan seperti ini apabila tidak ada kolekte. Yes. Kalau harta kita adalah uang, maka kita akan memakai Tuhan untuk mendapatkan uang. Tetapi jika harta kita adalah Tuhan, maka kita akan memakai uang untuk Tuhan. Kita akan memakai uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Orang yang mencintai uang sulit memberi persembahan. Orang yang mencintai uang sulit untuk taat dalam memberikan perpuluhan. Orang yang mencintai Tuhan tentunya akan mudah untuk memberikan persembahan. Makanya saya selalu ingatkan di dalam doa penutup sebelum doa berkat, kita memberikan persembahan bukan karena liturgi gereja. Kita memberikan persembahan bukan karena ingin kita mendapatkan timbal balik dari Tuhan. Kita memberikan persembahan karena kita cinta Tuhan. Yes. Orang yang mencintai Tuhan akan mudah untuk memberikan persembahan. Janda miskin. Perumpamaan tentang janda miskin ini begitu mencintai Tuhan dan bukan mencintai uang. Sehingga janda miskin ini berani untuk memberikan seluruh nafkahnya, seluruh kehidupannya untuk Tuhan. Persembahan itu adalah korban yang menyakitkan. Dengan memberi persembahan, kadang kita sakit. Ya ampun Tuhan, kok berat banget ya kasih uang ya, aduh Tuhan. Tapi itulah korban. Itulah cinta yang sejati. Tidak ada cinta yang tidak sakit. Itu enggak? Tidak ada cinta yang tidak sakit. Walau waktu memberi, kadang itu kebutuhan kita. Tetapi karena kita bergumul, beriman dan cinta Tuhan, makanya kita akan memberikan persembahan. Saya dengan keluarga, kami punya banyak kebutuhan. Tetapi kami mau berkorban untuk gereja NGC. Karena kami melayani, menggembalakan gereja bukan untuk mendapatkan uang. Tapi justru kami memberikan hidup kami. Memberikan keuangan kami. Yang penting pekerjaan Tuhan terlaksana. Yang penting pekerjaan Tuhan tercukupi, tidak punya utang. Bahkan apa yang saya bisa jual, ya kami akan jual untuk pekerjaan Tuhan. Karena hidup kami berarti bukan dari apa yang kami dapatkan. Kami melayani Tuhan, kami mengembalakan gereja bukan untuk mencari uang, tapi mau memberi, berkorban, memberikan hidup kami berkorban untuk melayani jemaat Tuhan. Bagaimana cara saudara memberi selama ini? Apakah jumlah menjadi patokan saudara? Ataukah kualitas pemberian yang menjadi fokus Anda? Jadilah seperti janda yang berfokus memberi hanya yang terbaik untuk Tuhan, yaitu semua yang ia miliki. Yes. Biar ini menjadi perenungan buat kita semua, bahwa uang tidak ada artinya kalau kita betul-betul mencintai Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak ada artinya kalau kita sungguh-sungguh mencintai uang. Makanya Yesus berkata, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau kita mencintai mamon, kita akan benci Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan benci mamon. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Siapa yang kita kasihi? Pribadi siapa yang kita mau berkorban? Apakah Tuhan? Ataukah kita mengorbankan segalanya untuk uang? Biar ini menjadi perenungan kita. Mari kita tundukkan kepala kita, akan datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu.
yang mengatakan betapa hatiku berterima